Terima kasih atas waktunya, Mbak Sheila Dara, Mbak Sabrina, Mas Oka Antara. Saya mulai pertanyaannya mengenai film Noktah Perkawinan. Em, Mm-mm. bisa diceritakan mengenai film Noktah Perkawinan ini menceritakan mengenai apa? Mungkin Mbak Sabrina. Eh, Film Noktah ini sebetulnya menceritakan eh, keadaan Ambar sama Gilang, keadaan rumah tangga apa situasi rumah tangga Ambar sama Gilang udah berjalan 11 tahun menikah Ya. dan dengan segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan pernikahan itu karena campur tangan banyak pihak eh, dan di saat yang genting tanda kutip ya yang genting itu mereka juga mengalami kehadiran sosok baru di dalam kehidupan mereka yaitu Yulinar gitu dan sebenarnya kisahnya berputar di antara itu gitu. Hmm. Nah, Bagaimana sosok Yulinar itu mempengaruhi kehidupan Ambar dan Gilang gitu. oh, Tapi memang kalau aku bisa bilang secara cerita jatuhnya memang kita tidak hanya menceritakan permasalahan orang ketiga gitu. Jadi emang di situ eh, apa namanya mungkin bedanya ya gitu dengan mungkin yang udah pernah didengar karena di sini kita juga mengeksplorasi bagaimana antar karakter itu. Jadi kita nggak ada yang eh, menyalah apa namanya kayak ini salah itu benar gitu tapi lebih kayak memperlihatkan aja sudut pandang masing-masing gitu di dalam situasi itu kira-kira seperti itu sih. hmm. Bisa dikatakan film ini membahas mengenai permasalahan keluarga ya. Tapi apakah ini Mm-mm. sebuah film yang hanya bisa ditonton oleh orang yang telah berumah tangga atau bisa ditonton oleh remaja juga? Target marketnya seperti apa? Mungkin dari Ah, Mbak Sheila. Kalau buat aku sih sebenarnya ini film yang bisa ditonton sama semua kalangan sih, baik yang sudah menikah ataupun belum, karena masalahnya sendiri buat aku cukup general ya dan rasanya belum menikah pun eh, ketika masih pacaran pun bisa aja mengalami masalah yang mungkin eh, cukup serupa gitu. Dan buat aku malah di sini kita juga diperlihatkan kalau dari sisi relationship-nya mungkin bisa kalau misalnya lagi ada masalah dalam relationship baiknya apa yang harusnya kita lakukan gitu. Jadi kayak gitu-gitunya yang bikin aku ngerasa ini bukan cuma buat yang sudah menikah aja tapi semua orang bisa nonton. Hmm, oke. kalau Nah, boleh nambahin oh boleh banget. eh Boleh Sap, tambahin Sap. ya nggak kalau boleh nambahin aku pribadi sebenarnya kan belum menikah sebagai Oke. yang bikin ya. Jadi, uh-uh. Jadi itu salah satu concern aku sama Pak Sunil juga. Maksudnya kita juga nggak pengen ketika kita nge-remake ini jadi tontonan yang hanya tanda kutip nostalgic gitu untuk yang udah pernah nonton sinetronnya ataupun hanya untuk orang yang udah menikah gitu. Dan mungkin salah satu alasan Pak Sunil merekrut aku sebagai sutradara juga itu kali ya. Jadi kayak untuk memperkaya point of view di dalam penceritaannya gitu. Karena di sini memang jatuhnya kita menaruh eh, ada dua kalau secara garis besar ada dua point of view besar gitu dari Ambar yang di dalam pernikahan hilang dan Yulinar yang em, posisinya saat itu belum nikah gitu dan ada juga posisi anak-anak di situ yang mungkin em, dan teman gitu. Jadi kayak ini tuh bener-bener kita bukan fokus. Memang maksudnya secara garis besar premisnya itu berputar di dalam pernikahan gitu. Tapi em, yang kita tampilkan di sini sesuatu yang sangat dekat juga dengan orang-orang yang belum berkeluarga gitu, belum berkeluarga posisinya
bisa bisa masih pacaran atau emang masih remaja yang oh eh, maksudnya bisa merasa dekat juga gitu karena mungkin mereka bisa melihat hal itu terjadi di sekeliling mereka juga lebih ke situ sih dan kita nggak ada sesuatu yang apa namanya eh, aku rasa ini cukup PG-13 sih gitu untuk dinikmatin maksudnya bukan semua orang anak kecil banget ya kayaknya kayaknya juga belum paham gitu tapi kalau aku rasa PG-13 cukup menggambarkan nuansa di film ini gitu bisa dikonsumsi untuk remaja juga gitu sih or at least maksudnya kayak anak yang udah pacaran lah gitu. Iya, iya. Nah, pertanyaan Berarti berikutnya. Mas Oka udah masuk. Iya. Halo. Ya, halo Halo Mas Oka. Mas Oka. Hai. Ini ada Mbak Nuti dari Cinemax, Mas. Oh ya, halo. Halo, makasih waktunya Mas Oka. Iya, Saya, terima kasih juga. oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mm. Julina, Oke. Julina sebagai seorang perempuan melihat ada konflik rumah tangga. Sebenarnya melihat kondisi semacam ini, menurut pendapat Sheila Dara sendiri, gimana? Ah, kondisi gimana tuh Mbak? Ya, secara umum aja lah, general kalau ngelihat ada konflik semacam ini. Konflik. Mungkin kalau misalnya aku melihat konfliknya Mbak Ambar dan apa yang dialami sama Mbak Ambar dan Mas Gilang kali ya. Kalau dari sudut orang ketiga, karena aku belum pernah mengalami dan umur pernikahan masih seumur jagung, jadi tidak tahu. Oke. Tapi mungkin kalau aku sih percaya apapun masalahnya, kalau dikomunikasikan dengan baik, pasti ada jalan keluarnya. Uh, kalau misalnya uh, saat sama pasangan mungkin nggak bisa ngobrol dengan baik, mungkin ada halangannya atau apa, nggak tahu mau mulai dari mana, selalu bisa datang ke orang ketiga yang lebih objektif. Dalam hal ini, kalau misalnya sudah menikah, misalnya kayak psikolog pernikahan gitu kali ya. Jadi buat aku selama both sides mau ada usaha effort untuk memperbaiki hubungan, menurut aku sih harusnya bisa diatasi. Tapi lagi-lagi aku belum menikah 11 tahun. Ya, oke. Nah, oke, mungkin ada tambahan dari Mas Oka atau Mbak Sabrina melihat kondisi seperti ini secara umum, gimana pendapatnya? Mas Oka, Oke, saya dulu ya. silakan loh. Kalau kalau menurut saya memang sebenarnya uh, tema dari film Nokta Merah Perkawinan itu memang sangat sangat menarik ya. Angle yang pengen dikupas dari Sabrina itu di film ini sangat dalam gitu loh. Dan benar fenomenanya menarik karena kadang-kadang buat beberapa orang yang sudah menikah bahkan yang mengalami apa yang sedang berhubungan yang pacaran tapi pacarannya lama tapi belum nikah itu bisa relate banget sama film ini karena uh, banyak orang yang udah hubungan lama tapi ngerasa kayak masalah itu baru selesai di permukaan tapi yang bagian dalamnya tuh belum gitu dan itu yang pengen pengen coba dikupas dari film ini kayak Sheila tadi bilang selama kedua belah pihak itu mau berusaha gitu ya komunikasi lancar masalah bisa selesai tapi kadang-kadang yang namanya manusia ya kedua belah pihak sudah berusaha pengen mempertahankan hubungan tapi ada satu pihak yang mungkin ngerasa uh, uh,
usahanya bukan yang itu yang dimaksud gitu loh. Itu hanya ada di permukaan gitu. Jadi makanya dengan adanya tema seperti ini menurut saya endless discussion banget ya, karena sangat sangat in depth dan lebih ke pengalaman. Pengalaman. Iya. Oke. Mbak Sabrina mau ada tambahan? Kalau enggak, aku lanjut next question. Boleh next kali ya. Oke. Meremake film Noktah Perkawinan ini, apakah Mbak Sabrina memiliki alasan tersendiri? Eh Sebetulnya kalau ketujuan untuk meremake itu kan pasti datangnya dari PH yang pemilik IP-nya kan. Cuman kalau dari aku sendiri, kenapa aku pengen banget join di project ini saat itu, dan pas ditawarin aku seneng banget gitu, karena jujur setelah Terlalu Tampan, tadinya aku mau film kedua aku tuh yang aku tulis sendiri, personal gitu. Jadi kayak original idea aku yang emang udah aku simpen gitu. Tapi tawaran ini datang dan aku ngerasa apa yang pengen aku sampaikan secara personal itu bisa juga aku sampaikan di sini gitu. Jadi memang ini sebuah film dari IP adaptation gitu ya, tapi pendekatan aku ke ceritanya sebetulnya jauh lebih dari itu. Maksudnya ini sesuatu yang penuh dengan value aku sebagai pribadi. Em, aku juga banyak yang ingin aku sampaikan di sini gitu. Jadi eh, aku ngerasa oh ini emang jodoh, dalam arti apa yang aku kejar bisa aku lakuin di sini, dan ini juga bukan just another adaptation gitu. Jatuhnya ini jadi kayak kalau buat aku iya, maksudnya kita masih ada di universe Gilang Yulinar Ambar, dan permasalahan yang juga kurang lebih pusatnya ya sama dengan apa yang dulu ada di sinetron, tapi how the story goes, how the value in the story, eh, aku ngerasa ini sangat dekat dengan aku, makanya aku juga senang banget akhirnya dapat kesempatan untuk akhirnya bikin film ini gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Keren jawabannya. Makasih. Nah, oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kesulitan dan tantangan yang ada dalam memerankan karakter di film ini untuk Mas Oka Antara sama Mbak Sela. Ayo, sweet, siapa duluan? Mas Oka Baik, dulu. kelihatan. Kesulitan saya yang paling utama itu adalah mencoba menerjemahkan visi sutradara terhadap kata, karena memang seperti yang tadi saya bilang, ini ceritanya tentang hubungan yang sangat sangat kompleks ya, yang udah 11 tahun pernikahan tapi banyak sekali masalah-masalah yang diabaikan gitu ya. Bukan sengaja dipelihara, tapi tidak sengaja memelihara hal-hal yang belum selesai gitu loh. Jadi memang karakternya Gilang ini dia tidak intensional, tidak secara sengaja itu yang semena-mena gitu, atau yang mencari masalah, bukan gitu. Jadi menemui titik yang diinginkan Sabrina sama logisnya cara berpikir saya sebagai laki-laki dan menginterpretasikan Gilang itu terus terang agak berbeda ya. Kita harus ketemu di tengah, caranya gimana dan bagaimana Gilang ini bisa kelihatan seperti sosok yang dia punya prioritas, tapi dengan dia mengutamakan prioritasnya itu dia mungkin dirasa dirasakan Ambar, istrinya, itu merugikan hubungan mereka gitu loh. Jadi menarik sih itu sengit itu diskusinya salah satu.
Untung nggak ada botol kaca ya waktu itu. Enggak. Tapi seru sih diskusinya. Emang kita Seru. apa ngulik karakternya Gilang tuh seru Iya, banget. itu mungkin kalau Sabrina jadinya nggak kayak gitu. Iya, mungkin. Sudut pandang tapi ya itulah kan kalau kalau di bahasa Inggris bilangnya two heads are better than one. Nah, apalagi two heads-nya ini male and female. Jadi benar benar ngeraciknya dapat banget lah. Jadi penasaran mau nonton nanti. Nonton dong. Nah, 15 sekalian. bentar lagi. Nah, kalau Mbak Sheila? Kalau aku kesulitan ya. Mungkin kalau buat aku lebih ke khawatir karena skripnya udah bagus banget. Jadi aku sempat khawatir tidak bisa apa ya do it justice gitu ke skripnya. Takutnya tidak sesuai harapan scriptwriter dan sutradara. Jadi sempat ada Insecure. kekhawatiran itu. Karena kan aku memang badasinya angin dan insecurity. Tapi ya selain itu juga mungkin karena pengalamannya Yuli itu aku belum pernah alamin, jadi itu juga buat aku adjust ke karakter Yuli juga jadi sebuah tantangan juga. Ditambah karena sebelumnya aku sama Mas Oka tuh walaupun kita nggak satu frame tapi kita pernah terlibat di sebuah film yang ceritanya Mas Oka itu adalah ayahku di masa lalu. Jadi Ceritanya nanti kita ceritain nanti besok. besok. Jadi hari ini nih. jadi aku tuh terbiasa manggil Mas Oka tuh ayah Oka gitu. Sehari sebelum ini aku masih ngucapin happy birthday ayah Oka. Besokannya halo Mas Gilang. Ya. Perubahannya udah terus. Dari Daddy ke Daddy. Dari Daddy ke Sugar Daddy. jadi itu juga lumayan sulit sih. Lagi-lagi ada proses reading, ada Sabrina, ada kita bareng Mas Oka juga. Jadi setelah ngobrol sih alhamdulillahnya ternyata bisa-bisa aja. Mantap. Terakhir Karakter Yuliana tuh sorry. Apa aku tambahin? Apa Sab? Masih boleh ditambahin nggak? Atau waktunya habis? Terakhir Tambahin. Silahkan ditambahkan. Nggak, karakter Yulinar menurutku juga sesuatu yang cukup menarik gitu karena jujur kalau ekspektasi orang gitu melihat ada rumah tangga lalu ada sosok orang ketiga gitu ya kan rata-rata langsung mengasosiasikannya dengan sexiness gitu kan kayak godaan yang datangnya itu dari fisik yang menggoda gitu. Bukannya Yulinar cakep ya. Cuman memang nggak kamu cantik kok gitu. Tapi maksudnya emang kenapa Sheila juga akhirnya yang terpilih dan aku yakin dia bisa meranin ini dengan baik waktu itu karena kita nggak mau karakter Yulinar seperti itu gitu. Jadinya emang kedekatan yang ada antara Yulinar dan Oka justru alarmingly lebih dari sekedar physical interest gitu. Jatuhnya itu yang lumayan aku ingat pas ketika apa namanya kita reading dan kulik karakter Yulinar juga jadi salah satu bahan diskusi kita gitu. Relationship-nya ini gimana sih gitu maksudnya sejauh apa dan uh, apa sih sebenarnya yang dirasain Yulinar gitu ketika ada Gilang di samping dia yang dan sebaliknya gitu jadinya emang itu yang menurutku karakter Yulinar more than uh, just apa ya
orang ketiga yang tanda kutip biasa kita temukan di eh, cerita-cerita lain gitu. Lebih ke situ sih, dan mungkin itu juga jadi tantangan buat Sheila juga. Iya atau enggak? Nanya gitu, iya atau enggak? Retweet atau enggak retweet? Retweet. RT. Gitu sih. Keren-keren. Ini jadi jawabannya bikin tambah penasaran yang denger mau nonton pasti ini semua. Itu tujuannya sih. Oke, oke. Aku mau ngajuin pertanyaan lagi, tapi kayak udah nggak cukup waktunya. Ya, nanti kapan-kapan pas preskon kita ketemu lagi aja. Itu aja. Oke. Terima kasih Siap. sekali waktunya Mas Oka, Mbak Sabrina, Mbak Sheila, Mbak Nova. Sama-sama. Sama. Sukses ya. Makasih Mbak juga. Nuti, Thank you. Kak Sabrina, Mas Oka, dan Kak Bye. Sheila. Dah. Bye. Sampai jumpa, bye-bye.